banyak sebenarnya saya orang yang pertama nggak setuju untuk Bro FH dan Bro FZ menerima. Serius amat dan Dia yang gugup. Back chat, you burn all my energy. Back chat, criticizing all you see. Back chat, analyzing what I say. Back chat, and you always get your way. Oh yeah, see what you've done. Back chat, you burn all my energy. Back chat, criticizing all you see. Back chat, you burn all my energy. Back chat, criticizing all you see. Back chat, analyzing what I say. Back chat, and you always get your way. Oh yeah, see what you've done to me. Jadi dua-duanya dapat WA dari ADP. Dua-duanya dapat WA dari ADP. Makanya kita datang malam ini. kita takut ada vonis sepihak gitu. disuguhi teh uwoh ya. Pertanyaannya sebenarnya gini. Banyak sebenarnya saya orang yang pertama nggak setuju untuk Bro FH dan Bro FZ menerima. Serius amat dan Dia yang gugup. Tapi ternyata bener kan? Ternyata nggak cuman saya kan ternyata kan? Ternyata kan mana tuh Natalius Pigai coba. Jangan dibaca, itulah agak serem tuh. Bukan kita merendahkan bintang jasa negara, tapi jasa itu diberi oleh orang yang pendendam, benci dan tidak kredibel. Saya, Natalius Pigai, dan Fadlizon diusulkan oleh Pak Prabowo jadi menteri, tapi Jokowi tolak kami berdua. Waduh. Baru tahu ini bener apa enggak, kita nggak tahu nih ya. Apa Fadlizon mau menerima dari orang yang benci lahir batin? Wah. Ini dari Natalius Pigai. Cukup keras sih sebenarnya, nggak enak yang ngomonginnya ya. Sekarang di warganet yang Cebong. bukan. Kalau cebong pasti marah ya kan. Kalau cebong itu pasti marah, udah nggak setuju aja pokoknya Fadli sama Fahri. Denny Sirgar mana Denny Sirgar coba? siapa? Desi. Ada Desi. Buzzer. Bahasa Jokowi. Ada nggak? Twitter ya. Udahlah, nggak penting tuh orang. Nggak penting ya. Ya pokoknya dia nyinyir lah pokoknya. Dia tuh gini, dia tuh menganggap bahwa ternyata mendapatkan bintang Mahaputra itu cukup dengan nyinyir. Ya menurut aku sih dia nggak ngerti, nggak paham diksi nyinyir, dia nggak paham, dia mesti nonton Video Legend tuh. Ya, dia nggak paham, dia nggak bisa bedain antara kritik sama nyinyir. Ini khas banget buzzer cebong nih, khas banget ya. Nah. Terus siapa lagi? Neno kayaknya nggak setuju juga ya. Nggak tahu. Ada nggak di antara teman-teman kita yang setuju? Banyak. Teman-teman kita loh ya. Iya. Ada. Pak Prabowo misalnya. Itu teman kita itu ya. Kirain bos kita. Apa boleh buat? Nah, aku sih nggak ngerti ya. Yang jelas ya itu kan pilihan politik masing-masing ya. Misalnya kita tadi ngobrol soal aku ditarik sama kami, Mas Fadli juga setuju mendukung kan. Ternyata Bro Fahri nggak mendukung. Jadi ya memang kita penuh dinamika ya. Tidak semuanya meskipun kita bertiga bersahabat, tapi tidak semuanya pilihan-pilihan itu juga harus sepakat bertiga gitu. Jadi apa alasan
Fadlizon dan Fahri Hamzah akhirnya untuk menerima, dan tadi juga akhirnya berencana untuk datang ke istana juga Pak, karena Pak Jokowi udah nelpon juga kan. Fahri lah, Fahri. Fahri dulu. Iya, ini forum penting nih karena ini mewakili 3 orang yang dalam pilpres yang lalu secara konsisten menampakkan warna yang ekstrim kadang-kadang. Kita berkali-kali foto bertiga, ya kan? Lalu seperti roasting ya kepada kubu Pak Jokowi kan. Kita bicara 2019 ya. Ya 2019. Jadi kita kumpul ini, kita membahas ini satu kejadian yang oleh siapa tadi bilang itu kolam seperti direbus gitu kan. Tadi siapa bilang? Banyak banget. Si Rocky tadi. Oh iya. Kolam seperti direbus katanya. Rocky termasuk gak setuju ya Rocky. Menarik sebenarnya karena sekarang kita mulai punya perspektif tentang banyak hal. Pertama, perspektif tentang pilpres yang lalu, yang kemudian agak ditawarkan gitu oleh bergabungnya Pak Prabowo dalam pemerintah. Gitu. Jadi tawarlah. Sebenarnya kalau saya itu memberi legitimasi kepada sikap Pak Prabowo itu dalam rangka ya sudahlah itu. Ini kan Pak Jokowi nggak bisa maju lagi kan, dia udah terakhir. Kalau Pak Prabowo merasa bahwa ini waktunya bagi koalisi nasional, ya be it gitu loh, jadilah dia sebagai anggota Pak Jokowi gitu. Itu satu sisi gitu. Meskipun saya adalah pembela oposisi. Nah, tetapi menurut saya itu memberi ruang bagi kita untuk mendefinisikan ulang bahwa harusnya periode kedua dari Pak Jokowi ini berhentilah konflik gitu. Dalam pengertian yang tidak perlu, tapi konflik yang kita lembagakan dalam oposisi ya harus dijaga, harus tetap ada gitu. Nah, tapi sayangnya memang pelakon daripada reunifikasi narasi kebangsaan kita nggak ada. Gitu. Jadi konflik itu tetap berlanjut. Saya sama Fadli termasuk yang berkali-kali waktu ketemu Pak Jokowi menginginkan agar beliau memimpin rekonsiliasi, gitu. Supaya kita nggak perlu lagi punya luka yang kita bawa berlari gitu ke depan gitu. Tidak ideal akhirnya itu yang terjadi, dan saya berakhir, saya mohon pamit waktu itu, nggak akan terus lagi di parlemen. Saudara Fadli masih lanjut dan sekarang dia masih jadi anggota DPR gitu. Tapi setelah berhenti saya ingin melihat sesuatu dari jauh gitu. Nah, saya tentu punya banyak perbedaan perspektif sekarang karena dia di dalam pemerintahan, saya di luar gitu. Mas Dhani juga di luar. Tapi kan kita ini kan selalu harus mikirnya ke depan. Itu yang saya terus-menerus tawarkan supaya ada yang memberikan penjelasan kepada kita bahwa transisi kita sampai 2024 itu akan berjalan baik gitu. Itu sebenarnya backgroundnya. Nah, bahwa kemudian itu ada prosesi setiap Agustus Presiden memberikan bintang jasa dan penghargaan, yaitu pasal 15 Undang-Undang Dasar. It's in our constitution, bahwa dalam mekanisme dia sebagai kepala negara, bukan kepala pemerintahan ya, sebab kepala pemerintahan itu kan politisi dia, tapi sebagai negarawan dia adalah kepala negara. Diatur di dalam konstitusi kapan kepala negara itu menjaga ingatan kolektif bangsa dengan sejarah, ya, menjaga persatuan kita. Itu ada momentumnya dalam konstitusi. Pasal 15 itu diantaranya adalah ya pemberian tanda jasa, kemudian gelar pahlawan dan sebagainya itu. Yang saya sendiri berkali-kali mendukung orang jadi pahlawan dan sukses, termasuk Kiai kakeknya dari Tuan Guru Bajang itu, saya termasuk yang mempromosi dengan Saudara Fadli juga, dan diberikan gelar pahlawan ya oleh pemerintah gitu. Nah, kami ya nggak tahu ini adalah prosesi kelembagaan. Jadi DPR itu lembaga besar, bukan milik kami pribadi. Dia punya mekanisme untuk
menilai siapa yang akan direkomendasikan, bekerja sama dengan Dewan Jasa yang dibentuk oleh Presiden secara rutin setiap mau menghadapi Agustus, itu kan dibentuk Dewan Jasa dan Penghargaan. Nah, Dewan ini kan berkoordinasi kelembagaan, keluarlah nama-nama, bukan cuma dari DPR, dari semua lembaga. Begitu keluar nama ya Presiden memutuskan ya atau tidak. Dan Presiden memutuskan itu. Jadi di situ Presiden hanya sebagai kepala negara gitu loh. Dia melegitimasi hasil kerja kelembagaan dari Dewan Jasa, bekerja sama dengan lembaga yang ada. Mungkin dia terpaksa menerima ya. Ya kalau kita ya dengan segala maaf ya, dan ya kita nggak membandingkan diri gitu loh. Tetapi kan kita ini juga bandingin orang-orang yang menerima hal-hal yang serupa, kan kita tahu juga siapa-siapa. Artinya saya tidak terlalu melihat itu ada satu manuver politik besar gitu. Itu satu prosesi rutin aja kenegaraan kita setiap kita merayakan kemerdekaan gitu. Kan ada juga nanti di penjara ada yang dikasih remisi, dibebaskan, dan seterusnya lah. Itu udah rutin itu sih. Jadi gitu. Nah, udah jelaskan ya. Saya kasih teori biar Fadlinya gampang. Cukup mewakili pendapatnya Mas Fadli nggak? Iya. Cukup ya? Saya kira jelas kok. Udah jelas ya. Oke, sekarang pertanyaannya beda lagi sekarang. Kira-kira FH dan FZ mendapatkan penghargaan itu atas jasa apa? Ya tanya pada yang memberikan penghargaan. Ya, Nggak, masa nggak tahu. Masa nggak tahu apa gitu misalnya? Nah, kalau saya itu karena mengkritik Jokowi. Selain Ya tadi kan? yang dibilang Saudara Fahri bahwa kita ada satu prosesi dan Sebenarnya boleh gini. dibilang tradisi ya. Ya. Nah, tradisi. Itu menurut saya tuh ya dalam bernegara kita nggak melihat siapa kepala negaranya. Kepala negara manapun saya kira dalam sejarah kita ya begitulah. Bahkan dulu Presiden Soekarno malah menentukan pertama tentang siapa yang disebut sebagai pahlawan dan sebagainya. Menurut saya itu sebagai kepala negara ya rutin dan juga tradisi. Nah, kalau ditanya itu tanya kepada yang memberikan. Tapi bagi saya sih mungkin karena kami sama-sama dulu di pimpinan DPR, sebuah lembaga legislatif 2014-2019, dan alhamdulillah kita menjalannya dengan husnul khotimah. Ya. Serem banget. Aduh. Jadi artinya husnul khotimah itu ya kita tetap menjadi mengawasi kan dan mengontrol dan melakukan check and balance gitu. Justru bayangkan kalau di lembaga legislatif itu tidak ada check and balance, menurut saya tidak berfungsi demokrasi itu. Nah, kita ini menurut saya termasuk mengamankan jalannya demokrasi paling tidak 5 tahun yang lalu sebagai pimpinan, dipercaya sebagai pimpinan lembaga legislatif, sehingga demokrasi kita itu terjaga. Orang tidak sembarangan, itu pun kita berhadapan dengan turbulensi yang luar biasa. Ya, dengan kekuasaan yang ketika itu terbelah gitu. Tapi menurut saya suara rakyat itu ya memang harus disalurkan. Jadi kalau ada penghargaan ini sebenarnya untuk rakyat. Ya, karena kita mewakili rakyat waktu itu, menjadi wakil rakyat, pimpinan dari lembaga wakil rakyat. Ya, dan sudah purna tugas. Menurut saya penghargaan itu untuk rakyat. Cocok. Bagus itu bahasanya itu. Iya, bukan untuk kita. Penghargaan untuk rakyat. Kalau menurut saya sih sebenarnya tidak perlu ada penghargaan dari istana pun, sebenarnya rakyat sudah punya catatan tersendiri. Kalau bisa sebenarnya dicairkan ini kita bagi buat rakyat. Sebenarnya menurut saya sih memang Fadlizon Fahri Hamzah itu memang sosok yang fenomenal 2014 sampai 2019. Di mata rakyat pun seperti itu ya. Menurut saya, jadi artinya kalau menurut saya sih nggak perlu penghargaan dari istana pun, sebenarnya itu sudah ada di hati masyarakat. Saya takutnya gara-gara ini diterima, takutnya rakyat malah kecewa. Takutnya saya gitu. Mudah-mudahan ini tidak terjadi gitu. Takutnya saya. Insya Allah. Karena sebenarnya tanpa penghargaan dari istana pun, penghargaan dari rakyat di hati rakyat itu menurut saya itu lebih genuine sebenarnya.
Karena menurut saya tidak ada tidak ada wakil pimpinan DPR yang sefenomenal LZ dan FH sepanjang sejarah parlemen Indonesia. Itu udah diakuin lah sama rakyat, minimal saya yang ngakuin, minimal. Tapi ya kalau emang ini ya nggak apa-apa kan, life must go on ya. Jadi kadang-kadang kita hidup tidak harus bersependapat, kadang-kadang kalau saya terus terang tidak sependapat, FH sama FZ menerima itu sebenarnya, tapi ya nggak apa-apa, kan kita tetap berkawan, tetap bersaudara. Kita sampaikan salam sama Pak Jokowi. Ya, kalau menurut saya ini harus ada hal-hal yang semuanya itu bisa disatukan, ada hal-hal yang harus dipisah-pisahkan gitu. Artinya gini, sorry, aku potong dulu ya. Akhirnya Partai Gerindra harus mengakui bahwa apa yang dilakukan oleh Fadlizon selama 2014-2019 itu akhirnya berujung pada sesuatu yang positif. Berarti Fadlizon nggak boleh berubah. Ya. Benar nggak? Benar. Iya kan? Benar. Karena kita mengkritik kita juga dapat penghargaan gitu kan. Iya benar. Berarti jangan berhenti mengkritik berarti. Iya kan, Ternyata apa yang dilakukan Fadlizon selama ini benar. Mengkritik itu tanda kita sayang sama bangsa dan negara. Itu yang banyak orang Nggak paham ya. Kalau kita melihat ada orang mau masuk jurang terus kita biarkan saja, itu menurut saya itu mengkhianati. Tapi kalau kita tahu ada orang nih mau masuk jurang, ada lubang di depan, kita kasih ingat, Pak, hati-hati di depan tuh ada lubang, nanti kecebur di situ. Ya. Itu tanda kita sayang. Ya, masalahnya ada satu entitas yang nggak bisa membedakan antara kritik dan nyinyir. Karena hampir semua orang menganggap Fadlizon itu selalu nyinyir. Ya, itu kan masalah peradaban ya. Peradaban. Jadi mereka tidak paham bahwa, aku jelasin lagi deh. Tapi gini, yang saya lakukan, saya Fahri lakukan, itu kecil sekali dibanding dengan politisi-politisi di negara-negara lain. Mereka tuh sadis-sadis. Kalau ngomong apalagi di Amerika, di Inggris, yang demokrasinya begitu liberal, maju gitu ya, dan negara-negara lain, yang kita lakukan tuh terlalu sopan. Saya tuh berusaha meningkatkan sopan santun saya gitu. Jadi masih termasuk sangat juga sopan gini, sekali gitu. Kalau Republik ini dibentuk dan menyepakati berbentuk republik itu karena kita mengkhawatirkan apabila tradisi lama ya di kerajaan-kerajaan itu memperlambat proses demokratisasi kita dan terbentuknya masyarakat egaliter. Itu kesepakatan sejarah gitu. Meskipun saya juga mengkritik cara pemerintah bersikap kepada kerajaan, terutama kerajaan-kerajaan yang ya saya sebenarnya tidak bisa bilang terutama kepada kerajaan, kepada semua kerajaan. Monarki besar yang ada, yang Tidore penguasa Pasifik, ya kan, Mataram, ya kan, Jogja, Solo, ini Ternate, Tidore itu Pasifik ya. Termasuk juga Kesultanan di kampung saya, Kesultanan Sumbawa, Pontianak, teman-teman ini gitu. Saya kritik sikap pemerintah. Tapi sikap mawas kita kepada feodalisme itu penting. Sebab nggak usah presiden, bupati, wali kota aja itu, kalau sudah jadi bupati, wali kota seolah-olah dia nggak bisa salah. Dan soon after you get the power, begitu kita punya power, apapun nama power itu, termasuk power uang, orang-orang di sekitarnya itu akan menggelayutinya. Itu sebagai feodalisme gitu. Jadi saya kira ini warningnya Ahmad Dhani itu adalah penting gitu. Nah dalam perspektif itu juga kita melihat ini. Jadi kadang-kadang saya agak bingung Mas Dhani melihatnya itu juga ya. Ini seperti penghargaan kepada kritik. Lalu ini menciptakan semacam kemewahan. Wah ternyata kritik tuh dihargai ya. Itu kan mewah kan. Satu tradisi besar dalam demokrasi itu bahwa kritik itu kemudian dihargai, diberikan penghargaan. Enggak, maksudnya. Tapi saya juga nggak mau terlalu mewah itu, dan sebab Enggak, akhirnya jadi seremonial saja. Makanya gini, ya kan? Saya balikkan itu kepada rutinitas kita, bahwa negara mengambil momentum kemerdekaan ini untuk menyatukan kita semua.
Itu yang kita lakukan sekarang ini gitu loh. Dan siapapun presidennya dia melakukan itu. Iya. Saya kira itu yang terjadi sekarang gitu. Supaya tidak terlalu ini nampak sophisticated gitu lah. Just another day ini. Biasa-biasa aja. Iya, nggak tadi kan bahasnya ngomongin soal Fadlizon ini sosok yang banyak dibenci oleh orang-orang karena nyinyir. Itu ya Mas? Ya, Mas Dia paham, anggap kan? nyinyir. Dianggap nyinyir karena mereka Saya padahal tidak pernah karena nyinyir, ya. karena yang menganggap nyinyir. Ada sedikit. Jadi gini, what I was trying to say itu sebenarnya karena masyarakat kita ini feodal, banyak kan feodal dan menganggap presiden itu adalah raja sehingga orang yang ngata-ngatain presiden itu dianggap nyinyir. Iya. Padahal itu kan kritik sebenarnya. Masalahnya tidak ada satupun ahli bahasa di Indonesia tuh yang menjelaskan itu Ya, kepada netizen justru dan itu. warganet gitu loh. Karena ini persoalannya, ini kehilangan kita satu ruang, satu kelompok intelektual yang adanya tadinya di kampus-kampus dan di berbagai tempat, tapi kelihatannya sekarang itu kan sudah tidak ada. Kan harusnya yang justru agak lebih vokal itu kampus, Ya. kemudian pers atau media. Mau lagi nggak? Ya. Cukup. Tapi itu kita lihat ini semakin jauh. Akhirnya yang mengkritik itu kelihatannya tidak banyak, dan menurut saya sekali lagi kita harus menempatkan kritik itu sebagai vitamin bagi demokrasi. Jadi demokrasi ini bukan demokrasi-demokrasian, bukan demokrasi abal-abal gitu. Dan menurut saya ini kalau kita masih percaya sama demokrasi, kita harus berani menyatakan pendapat sesuai dengan amanat konstitusi kita. Iya. Menyatakan pendapat baik lisan maupun tulisan, berekspresi. Itu menurut saya yang ingin dibangun oleh para founding fathers kita. Lihat aja Bung Karno dikritik tajam oleh Bung Hatta, mantan wakil presidennya, dengan satu buku kecil yang bernama Demokrasi Kita. Dan buku itu kemudian dilarang. 50 awal itu berarti ya? 60-an. 60-an ya? 60-an. Dan yang mencetak Bukannya buku dia itu, udah Udah. ya. Dia udah nggak jadi Bung wapres ya. Hatta itu mengkritik. Kenapa Bung Hatta mengundurkan diri tahun 56? Karena Bung Karno semakin menjadi kekuatan tersendiri yang dianggap Absolut sebenarnya kan. absolut. Kita udah ada pemilu, tapi pemilu itu tidak disertai dengan pemilihan presiden. Dan bahkan belakangan menjadi presiden seumur hidup kan begitu. 1955 ya, pemilu Nah. 1955. 1955 Bung Hatta mengundurkan diri 1956 karena tidak ada lagi demokrasi, tidak ada pemilihan presiden. Nah, Bung Hatta kemudian karena melihat itu menulis satu pamflet kecil buku yang dicetak oleh Panji Masyarakat, yaitu oleh Buya Hamka. Buya Hamkanya ditangkap, Panji Masyarakatnya dibredel, dibubarkan. Nah, untung Bung Hattanya tidak ditangkap gitu. Tapi kita punya juga tokoh pendiri republik lain yang namanya Bung Syahrir. Bung Syahrir sampai meninggal gitu. Jadi menurut saya kita ini harus menyelamatkan demokrasi kita dan harus berani menyatakan, jangan hanya di dalam teori aja. Itu sebenarnya nyambung sama omonganku tadi. Bahwa kita ini rentan punya pemimpin yang enjoy dengan feodalisme. Bener nggak? Ya. Iya, Bener kan? Bisa. Kita punya orientasi atau punya potensi, punya pemimpin yang enjoy, menikmati bener feodalisme itu. Jangan begitu, jangan pemimpin yang salah. Kita anggap taman kita ini masih subur dengan kultur feodal gitu. Dan itulah sebabnya kita perlu merayakan kebebasan, merayakan oposisi, merayakan perbedaan pendapat gitu. Orang lain mau merayakan ini dengan cara lain. Saya dengan Fadli ingin merayakan bahwa kita akan tetap bicara apa adanya gitu. Ya. Fadli masih di dalam pemerintahan, dia punya kewajiban oleh konstitusi dalam sistem kita presidensialisme. Parlemen adalah oposisi terhadap presiden. Apapun partainya mau bergabung sama pemerintah atau tidak, itu tidak ada mekanismenya dalam konstitusi kita. Tapi anggota parlemen adalah oposisi terhadap presiden. Saya jadi mulai mudeng nih. Kenapa Fadlizon mau menerima penghargaan ini ya? Karena dengan penghargaan ini membuat Fadlizon semakin bebas lagi mengkritik. Ya. Loh, yang membebaskan
saya mengkritik atau siapapun mengkritik itu konstitusi kok. Iya. Bukan penghargaan ini ya? Bukan. Meskipun nggak dapat penghargaan ini tetap mengkritik. Penghargaan ini karena itu penghargaan itu untuk rakyat. Oh iya, siap. Iya. Ya itu tahu lah bercanda. Tapi yang jelas berarti yang nggak bercanda itu adalah Fadlizon akan tetap terus kritis, Oh iya mengkritik. Ya kan? Nggak dikasih penghargaannya dia tetap Iya. kritis, apalagi dapat penghargaan. Ya, kita mengkritik yang salah, yang Iya. keliru. Iya, Kalau yang benar untuk apa kita kritik? benar. Itu persoalannya kan kadang-kadang yang kelirunya kebanyakan. Itu persoalannya. Masalahnya setiap hari Gitu. ada kekeliruan. Masalahnya setiap hari ada kekeliruan. Jadi kalau kita diam itu rasanya kita mengkhianati cita-cita para pendiri bangsa kita. Itu benar itu. Iya kan? Jadi harus saya dulu Pak Murdiono yang mengingatkan saya, katanya Fadlizon, yang namanya loyalitas itu adalah menyampaikan apa adanya. Jadi menyampaikan apa adanya nih keadaan masyarakat ini sampaikan. Kalau ini salah sampaikan, itu namanya loyalitas. Loyalitas itu bukan menjadi penjilat yang selalu membawa berita-berita baik yang biasanya selalu melingkari seorang pemimpin sehingga pemimpin itu buta terhadap situasi. Semuanya beres, siap, beres gitu. Itu menurut saya membahayakan. Itu pernah terjadi kan soalnya kan. Dan selalu terjadi, bukan Iya, pernah terjadi. iya. Hampir Over semua and over again kan. hampir semua pemimpin itu jatuh karena orang-orang yang ada di sekitarnya menjadi penjilat. Jadi udah jelas. Lihat ya, seperti Sri Sultan Hamengkubuwono IX itu kurang Demokratis. hebat, sangat demokratik, Demokratis, iya. sangat egalitarian, dan Rajanya bahkan kan soalnya. bahkan dia mengatakan tahta untuk rakyat, bukan tahta untuk dirinya atau keturunannya. Kalau raja yang asli begitu bos. Kalau raja yang palsu ini yang asal jadi kayak raja. Itu. Karena raja yang asli ya karena emang udah nenek moyangnya raja, ya kan. Mulai nyerempet. Oke, kita akhiri aja backchat kita. Udah mulai bahaya. Ini bisa nggak jadi deh. Aduh, hancur. Sukses terus, Caller Eddie.